Terus aku tuh yang nangis gitu loh. Langsung Kebayang? Kita pernah coba IVF. IVF, oke. pernah IVF juga terus gagal karena Modi kok sama bule gitu loh. Jadi kayak Padahal nggak selera bule ya. yang selama 25 tahun ini berat semua. Dan aku tuh nggak enak banget loh ketika dia mau ngasih tahu itu tuh aku kayak nggak seneng gitu. Mbak, kalau menurut kamu tuh cinta sejati masih ada nggak sih sekarang? Soalnya kan kalau sekarang lagi di tengah kabar-kabar yang kurang sedap tentang kehidupan rumah tangga, masih orang tuh kadang nggak percaya sama cinta sejati. Menurut kamu gimana, Mbak? Aku sih percaya banget sih, karena cinta sejati itu sebenarnya adalah kumpulan dari perjuangan dan effort dari kedua pasangan, dari mulai saling mengalah, terus juga menjalin komunikasi yang baik, terus saling kompromi satu sama lain. Jadi menurut aku itu sebuah proses yang nggak mudah, panjang, tapi komitmen untuk keduanya untuk bisa terus dalam satu visi misi rumah tangga. Jadi aku percaya banget sih, Mbak. Yes, benar sekali sih Mbak. Seperti contohnya nih, pasangan yang telah hadir bersama kita hari ini, Mbak Maudy Dan Pak Kusnaidi. Erik. Senang sekali nih akhirnya kami bisa bertemu secara langsung dengan Mbak Maudy dan Pak Erik. Apalagi dengar-dengar katanya Pak Erik dan Mbak Maudy ini jarang sekali ya tampil di podcast seperti ini berdua. Bener nggak? Pertama kali ini ya. Pertama kali podcast. Iya. Ini lagi teman-temannya mau loh ini. Biasanya kita nggak pernah ya. Tadi kan kamu tarik saya ke sini gitu ya. Gini pakai gini. Happy sekali ya kita. Makasih juga udah diundang. Siapa tahu kita bisa dapat masukan-masukan juga. Intinya Mbak gitu. Maudy dan Pak Erik yang akan lebih banyak memberikan inspirasi. Kaum muda Betul. ini ya. Kalau muda kita juga kok ya. Iya dong. Iya dong. Pede aja. Masih muda banget dua-duanya kelihatannya, apalagi Mbak Maudy masih tetap cantik. Nggak berubah ya. Iya, Pak Erik juga aduh nggak kelihatan seperti Aduh, gede umur. gitu ya. Enggak, Pak. Nggak kelihatan. Jangan jujur-jujur amat. Nggak berubah. Enggak gini kok gini. Iya. Enggak gini. Tanda kebahagiaan. Nggak heran nih bisa kompak dan harmonis terus 25 tahun ya. Apa sih Mbak Maudy dan Pak Erik rahasianya pernikahan Mbak Maudy dan Pak Erik nih bisa kompak sampai saat ini? Aku tuh kalau yang susah-susah gini nggak bisa Ini jawabnya nggak loh. susah loh, itu kan Tadi udah kompak dibilangin, itu katanya. kan perjuangan Oh iya itu. dan effort. Perjuangan, pengorbanan, effort, Effort. saling saling pengertian Iya. Ya gitu deh. betul. Kompromi. Kompromi. Bener. Saya nggak tahu kok kalau ditanya gitu tuh suka bingung jawabnya. Kamu ada jawaban yang resmi gitu nggak yang bagus? Yang resmi ya. Apa pertanyaannya? Gimana rahasia dan kiat-kiatnya, Kompak Pak? dan harmonis terus kan udah Iya. mau 25 tahun di Insya Allah, pernikahannya. insya Allah. Ya, saya rasa tadi udah benar sih yang dibilang di awal. Tapi menurut saya sih yang penting adalah jangan terlalu serius dan beri ruang kepada pasangan juga. Jangan terlalu karena nanti Jangan terlalu dikekang ya. iya. Soalnya kita perlu tempat yang luas gitu ya. Kita kan juga beruntung karena dua-duanya kan hidup di dunia yang agak berbeda ya, di dunia entertainment, dunia bisnis. Jadi kalau pulang malam masih banyak yang bisa diomongin karena beda-beda kan, jadi saling That's right, ya benar-benar. sharing, saling belajar, saling Iya, ngisi. dunianya beda. Tapi yang diomongin tetap anak sih. Ya, Sekarang. Satu topik yang samanya tetap anak ya, Mbak. bener-bener. Kalau Pak Erik sama Mbak Maudy ini kan ketemu kalau nggak salah di tahun 99 mungkin ya. tahun 99. Nah itu tuh apa sih yang bikin jatuh cinta pada pandangan pertama? Enggak langsung di pandangan pertama. Enggak ya? Butuh perjuangan dan effort juga. Oh iya. Ya. Ininya pendekatannya berapa lama sampai bisa Mbak Maudy tuh yakin kayak wah Pak Erik nih ternyata jodoh yang tepat buat aku gitu. Masih sampai sekarang mikirin benar nggak sih? Masih bangun tidur gini, benarkah ini jodohku gitu ya setelah 25 tahun gitu ya? Lama mikir gitu. Lemot. Mikir. Enggak, jadi kayak waktu itu tuh
apa ya, kita ketemunya di sebuah acaranya Pak Hermawan Kertajaya. Jadi aku diundang, terus kebetulan kerjasama sama kantor kamu gitu ya. Terus kita dikenalin lah, habis gitu ada aku curhat urusan perteleponan, perkartuan gitu, kartu telepon, terus kayak gitu akhirnya ngobrol-ngobrol tapi juga nggak langsung ya Yang ya. Habis gitu baru pas kapan baru ngajak jalan, baru apa, terus mulai banyak yang heboh-heboh gitu. Terus dia dipanggil sama keluargaku. Oh, langsung ya dipanggil, serius nggak nih sama anak saya gitu ya? Mau diapain? Iya, Itu dulu masih setelah ada. berapa lama Mbak Maudi kalau boleh tahu? Enggak sih, kayaknya baru jalan beberapa kali, tapi kebetulan waktu itu yang wartawan agak rame gitu. Karena wah Modi kok sama bule gitu loh. Jadi kayak Padahal nggak selera bule ya. enggak sih sebenarnya. Sesungguhnya enggak. Terus yang rame-rame mama tuh kayak panik gitu. Hah, anakku sama siapa nih kok sama bule gitu. Terus ditanyain lah, ngobrol-ngobrol gitu. Terus Erik jadi dipanggil nih sama kakakku. Langsung Sama menghadap mama. ya. Langsung Menghadap, ditanya mau ngapain nih gitu. Serius enggak nih? Iya, terus aku juga bilang sama Yakin Erik, kan nih sama adik gue gitu katanya. iya tapi kan aku bilang dulu sama kamu kalau misalnya nggak mau serius ya udah kita mah main aja, ya kan? Kalau emang iya kita ngobrol-ngobrol aja, jalan-jalan aja kalau emang nggak mau serius karena begitu ke keluargaku kan harus yang beragama Islam, terus harus ditanya ini serius apa enggak kan? Jadi kakakku juga nanya Erik, tahu nggak adik aku tuh susah sekali loh orangnya. Oh, Yakin nih langsung gitu-gitu. dikasih tahu ininya ya. Iya, jadi aku bilang kalau mau ribet kalau nggak mau ribet nggak usah loh, nggak apa-apa kita main-main aja. Gitu. Tapi ternyata Pak Erik bisa menaklukkan hatinya Mbak Maudi. Ya kan? Dan mungkin ini ya jadinya apa namanya langsung juga ke keluarga tuh pihak keluarga kayak udah langsung ada komunikasi terjalin juga ya Pak. Iya, Karena- jadi kayaknya rasanya pacarannya tuh sambil persiapan mau lamaran, persiapan nikahan gitu kayaknya, nggak sih? jadi sembari ya. Iya kan? Tapi bagus juga kan ini dua budaya yang berbeda. Betul, That's Kalau di right, iya. budaya bule ini kan lebih to the point, lebih Yes. Ya. terserah, lebih cuek, lebih apa. Tapi kan di sini kita ngikutin budaya Asia, jadi bagus sekali bisa Saling langsung menghormati, ya. langsung menyatukan visi dengan keluarga, bisa langsung ya biar masing-masing juga tahu sih sebenarnya tujuannya apa, supaya ngebuang-buang waktu juga ya. Iya. 3 tahun ya? Berarti dari pacaran sampai nikah 3 tahun enggak ya? deh Apa 2 kayaknya. tahun? Tahu? 2 tahun deh. Iya, Langsung jadi pas ya, cepet. pacaran Gercep. dipanggil, terus persiapan lamaran, abis persiapan lamaran langsung persiapan nikah. Jadi pacarannya ya sambil persiapan itu gitu. Terus ya termasuk juga keluarganya Erik yang alhamdulillahnya kok mau ngikutin juga gitu loh, nyambung sama mama karena kebetulan mama kan juga bisa bahasa Belanda, jadi kayak ngobrol gitu. Terus Udah langsung checklist nih kayaknya menantu idaman. Jadi komunikasinya juga lumayan Lebih lancar ya Mbak. lancar. Mungkin di iya, awal ya. mereka kan juga lancar bahasa Inggris juga semua. Terus Erik kan juga waktu itu udah bisa bahasa Indonesia, jadi ngobrol sama nggak hanya keluarga inti kakak-kakakku, tapi juga sama tante-tante aku, sama siapa. Jadi udah bisa ngobrol gitu. Udah di-approve ya sama keluarganya Mbak Maudi ya? Approve di awal ya. Iya. Approve di awal baru bisa jalan. Kalau nggak approve jadi nggak jalan. Oh, iya. Tapi kan aku udah kasih option ke Erik kalau misalnya nggak mau repot ya udah nggak apa-apa kita Jadi main teman, aja. berteman Iya. aja ya. Jadi biar nggak ribet karena waktu itu juga aku baru putus. Jadi kayak ribet nih kalau ada ini itu Langsung. gitu. Terus ternyata malah jadi Berkelanjutan ke sana-sana ya. deh. Tapi ada nggak sih perbedaan dari Mbak Maudi maupun Pak Erik kayak dulu sebelum nikah tuh punya ekspektasi kalau pernikahan aku tuh pengen seperti ini, tapi pas menikah ternyata realitanya berbeda. Ada nggak? Kalau aku tuh nggak ada ekspektasi apa-apa gitu loh. Jadi jalanin aja gitu. Kalau aku sih iya waktu itu jalanin aja, terus pas jalanin, oh ternyata gini ya. Nah, oh gitu. Oh gitu nggak jadi. Oh gini. Gininya tuh gimana? Jangan dong, Pak. Gininya Mbak Maudi tuh kita pengen tahu gimana ya, apa sih tantangannya gitu Mbak Maudi, apa perbedaannya gitu?
Sesimpel apa ya? Hal-hal kecil tuh yang nggak penting tuh yang kayak remeh-temeh, kayak misalnya dia ternyata kan kalau weekend tidurnya siang, bangunnya itu siang karena kan dia istirahatnya di situ Sabtu Minggu. Sementara aku tuh waktu itu lagi yang aktif-aktifnya banget gitu loh, yang lagi syuting sinetron, lagi MC, lagi apa. Jadi yang kayak dari pagi tuh udah ngapain activity. gitu. Terus waktu itu tuh yang aku ingat banget adalah aku bangun tidur terus aku gunting kuku di kamar di sebelahnya dia, terus dia marah, berisik ngomongnya cetak gitu. Oh iya ya nggak boleh ya, dia masih tidur ya. Oh iya, aku tuh harusnya nggak gitu ya karena nggak biasa kan. Iya. Jadi yang biasa kemana-mana juga waktu itu kan aku masih nyetir sendiri karena nggak ada manajemen waktu itu kan nggak punya manajemen, nggak ada asisten atau apa, jadi masih nyetir sendiri, syuting sana syuting sini apa sendiri gitu. Terus tiba-tiba ada orang di sebelah aku gitu, terus kayak bingung. Takut. Nggak takut sih, cuman kayak banyak hal yang mesti Menyesuaikan lagi mungkin ya. Terus yang lucu lagi yang kita berantemnya cuma gara-gara pembantu. Pembantunya dia lebih posesif soalnya karena kan nggak ngurusin Erik di Jakarta kan waktu itu. Jadi kayak dia yang lebih tahu Erik gitu loh, kayak dia kayak ada perempuan baru di rumah ini gitu. Apa istrinya gitu ya? Iya, pokoknya gitu-gitu deh. Karena semua istri biasanya kan pengennya happy ya kalau misalnya dia merasa memang dia yang paling tahu. Iya kan suaminya, baru nikah juga pasti. ya, jadi masih semangat mau Ngurusin. mau ngurusin mau apa terus kayak gitu kayak. Dan ternyata dia juga nggak, aku juga belum paham kan dia maunya apa gitu, jadi kayak kok dia bener ya gitu. Ternyata benar juga kata Mbak ini. Iya gitu ya. kok malah bener sih kata si Mbak itu. Terus Kalau dari Pak Erik sendiri ada nggak sih perbedaan Penyesuaian dan tuh. penyesuaian kayak silakan diungkapkan saja. boleh. Ini momennya. curhat Silakan. Pak Erik. Ya buat saya sih hidup menjadi lebih kaya ya. Karena saya dulu kan mungkin saya nikahnya udah umur 30 tahun. Oke. Jadi udah benar-benar punya ya yang tadi dibilang ya punya cara, punya kebiasaan semua. Jadi saya juga datangnya dari Belanda yang biasanya makannya cuma kentang, sayur sama daging, tiba-tiba dibawa sama mau dibawa. Enggak juga, enggak ada sambal, enggak ada apa, dibawa makan sushi aja bingung saya. Belum pernah yang kayak gini-gini, tapi maksudnya jadi banyak belajar hal-hal baru Iya. yang memperkaya hidup saya juga. Jadi itu buat saya sih ya dari sendiri menjadi berdua kan nambah pengalamannya banyak, nambah new experience. Jadi buat saya sih itu yang paling menarik. Sampai hari ini masih ada kok pengalaman Masih terus ya. baru. Tapi menarik banget loh, Pak Erik bilangnya tuh memperkaya. Itu kata-katanya tuh looks like simple but it's very touching dan itu very deep. Memperkaya itu bukan mempersulit atau kadang-kadang kan banyak ya pasangan zaman sekarang, kebiasaannya dia misalnya dia lebih berantakan atau lebih gak sabaran gitu tuh kayak mempersulit banget nih aku. Tapi Pak Erik tuh bilangnya memperkaya. Itu menurut aku it's a very deep word tapi very meaningful dan ini ya keren loh. Memperkaya tuh aku best. gak kepikiran loh aku memperkaya kamu. Karena biasanya kan suami-suami bilang, oh istri mempermiskin saya gitu. Dikasih kartu kredit, waduh habis semua. Aku enggak kan. Kamu enggak. Aku enggak kan. Aku nggak dikasih. Sekarang jadi curhat nih. Kalau aku dia mempermudah sih, nggak mempersulit. Semua kan aku gaptek, jadi dia mempermudah aku sebagai teknisi Dari pertama kali ketemu. Iya. Ya kan pertama kali ketemu di acara kartu itu. ya tadi ya, Pak. Saya manajer di perusahaan telekomunikasi, dia bilang dan itu sponsor loh pada saat acara itu. Dengan mikrofon, ya saya sih nggak suka ya karena ini SMS kok nggak jalan-jalan. Masih zamannya SMS loh, Iya, masih zamannya SMS. Oh, zaman dulu tuh. Tapi bagusnya saya nanya kan nomor teleponnya berapa? Debet deh. Masuk Pak Eko. Masuk tuh. Gitu. Nah dari situlah itu mulai Iya. ngurusin
Gaptek kamu. Iya, itu mungkin kamu karena gara-gara itu. Jadi sampai saat ini pun kalau urusan teknologian ini udah bagian. Udah Jadi bagiannya. kalau misalnya aku lagi nge-zoom, aku lagi apa gitu, bentar ya, memanggil teknisi dulu gitu. Teknisinya suami sendiri. IT support. IT supportnya dalam bentuk bule ini. Kalau misalkan lagi berantem nih, misalkan nggak mungkin kan di dalam rumah tangga tuh pasti ada masalah, ada konflik. Siapa yang pertama suka mengalah? Pak Erik, oke, kenapa coba? Ya soalnya kita kan kalau berantem biasanya nggak mengenai hal-hal yang penting menurut saya. Jadi kalau hal-hal yang nggak penting terus kita menjadikan sesuatu yang keras, yang berat, yang ribut banget gitu ngapain gitu. Tapi jangan bilang-bilang, seringnya dia benar juga sih. Dengan ngalah Lebih karena- sering bener Mbak Maudi. Karena di mana-mana katanya istri selalu benar. Mungkin karena ini ya daripada panjang lebar kemudian hari. Jangan-jangan Pak Erik alasannya itu juga. Bisa juga. Iya bener, katakan daripada panjang diiyain aja kan dia ngalah. Tapi ending-endingnya iya sih bener, iya kan? Tuh, Iya benar. gitu. Karena istri tuh sebenarnya mungkin karena hari-hari itu kan yang tahu menghadapi tuh lebih banyak ibu-ibu di rumah, istri-istri. Kalau laki-laki kan mereka lebih kayak mungkin lebih big picture-nya Mbak, kayak Iya kan masih ngantor juga Iya. waktu itu gitu. Kalau terakhir-terakhir sih akhirnya aku juga yang ngalah kok. Pas lagi dia yang marah banget, aku yang udahlah kalau kayak gini aja pakai diributin, aku sih mendingan gimana Diam Erik aja. aja gitu. Jadi ada hal-hal yang kayaknya masih banyak hal yang lebih penting gitu daripada meributkan ini gitu. Jadi udahlah gitu. Ini aja. move on aja ke ini ya Mbak ya. Ke Jadi berantem berikutnya. partu Tapi dari sekian lama hampir 25 luar tahun. biasa banget, itu ada nggak sih pernah, dan menurut saya sih hampir semua pasangan suami istri pasti pernah ya Mbak, ada fase-fase terberat mungkin selama menjalani pernikahan. Kalau di aku iya, tapi bukan karena hubungan suami istrinya ya. Maksudnya kayak ada momen dimana waktu itu Erik lagi masuk ke kantor baru gitu, terus kayak butuh Erik full gitu loh, kayak hampir 24 jam gitu loh, baik secara physically atau secara psikis tuh Erik tuh kayak lagi di kantor terus gitu. Terus akunya pun jadi kayak ikutan harus mendampingi Erik urusan perkantoran gitu. Sementara di rumah tuh aku nggak ada pembantu, nggak ada supir gitu. Terus aku ngurusin anak sendiri di rumah tuh kayak buat aku kayak dragging my energy gitu loh pada momen itu gitu. Masak lah, beresin rumah apa segala macam, nganterin anak sekolah, jemput gitu-gitu. Terus aku tuh kayak bisa tiba-tiba aku pakai lipstik merah sama pakai bulu mata. Kenapa? Biar nggak kayak pembantu gitu loh. Dari mana? Dari rumah habis ngapain? Habis syuting? Enggak, habis nyuci. Kenapa begitu? Ya, biar aku cantik. Self reminder. Iya, kayak ada momen-momen yang kayak aku ngerasanya kok sendirian ya, ribet sendirian ya. Sementara juga mau nanya dia juga dia lagi sibuk urusan kantor. Iya. Tapi itu bukan karena aku dan dia gitu, karena emang situasinya aja lagi momen-momen kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu jadi memang kapan aku harus bisa menghandle urusan-urusan internalnya kita gitu ya sebagai istri, dan nggak mau ganggu dia, memberatkan dia lagi sibuk urusan kantor gitu. Jadi pada saat ketika dia datang gitu terus aku kayaknya mau udahan, dalam hati tuh kayak yes sebenarnya dalam hati tuh kayak gitu sebenarnya gitu ya Mbak. tapi kayak kamu baik-baik aja kah, aman kah gitu. Oh, Berarti ini ya Mbak, tetap support ini. istri itu emang Iya, paling terlepas dari mungkin segala kesusahannya, tapi tetap memikirkan juga kepentingan suami ya, comfortness satu sama lain. Pak Erik, Iya. kalau Pak Erik biasanya versi istri Istri dan sama suami suami suka berbeda. challenging-nya. Tapi Kalau tadi Erik kata gimana? Benar kok versinya benar. Kompak saya loh. waktu itu Iya, kompak banget. sadar waktu itu emang saya pekerjaan menyita waktu banyak sekali. Jadi ya itu juga salah satu alasan saya bisa dibilang pensiun dini ya, karena pada saat itu mau dia yang benar-benar full ngurusin semua rumah tangga, membesarkan anak dan lain-lain. Nah di belakang ini saya punya waktu lebih, jadi di 3 tahun terakhir anak kita SMA, Erik ya yang saya full. yang full. Oh, Jadi kita gantian kayak gini saling mengisi pada saat masing-masing ada kesibukan.
Dan itu sebenarnya nggak direncanain juga sih yang ya. Maksudnya kita emang pas dapat momen-momen itu aja gitu. Tapi gimana, lebih enak ngurusin anak full atau Atau kerja, Pak? ya Masing-masing Kerja ada yang momennya. ini Iya, iya. Ada ininya kali ya. Ada plus minusnya plus kali minusnya, ya, Pak ya? bener. Aku sih happy banget, maksudnya pada saat anak kita lagi remaja dan perlu dibimbing tuh pas ada bapaknya gitu. Iya, bener. Iya bener Mbak, bener. Jadi Karena- emang dari dua sisi orang tuanya ada terus di sampingnya gitu ya Mbak? Ya malah lebih banyak bapaknya sih sebenarnya. Oh, iya? Lebih karena waktu itu kita sudah pindah ke Bali, jadi memang yang banyak stay di Bali itu emang Erik sama anakku gitu. Jadi mungkin dia lebih sering. Aku kan kadang di Bali, kadang di Jakarta. Cuma memang di momen-momen tertentu ya dia tahu ada aku gitu. Cuman dia tahu pasti bapaknya akan selalu ada gitu. Jadi lebih aman gitu kayak. Aku bersyukur juga sih di momen itu ada bapaknya terus gitu. Dan itu di umur berapa Mbak? SMA tuh 16 ke 18 ya. 16, 17, 18 gitu. Oh that's good sih ya Mbak. Lagi Karena pas kayak banget lagi umurnya. remaja, terus peran ayah tuh dominan. Bener, jadi itu soalnya bagus kan sih. kalau pas lagi umuran segitu tuh kayak ada momen-momen yang kalau sama ibu tuh kayak agak Sungkan Agak bertanya canggung atau rada, aduh takut nih gitu. Iya, Cowok sih ya, anak. kan cowok juga, Iya, jadi betul, dia benar. lebih nyaman curhat-curhat sama bapaknya. Terus kalau sama aku tuh juga kadang-kadang juga aku dengan keindonesiaanku, dengan keagamaan aku gitu, jadi kayak banyak hal-hal gitu yang agak keras gitu, sama bintangnya sama lagi gitu. Sama-sama Ya, Aries. Iya, sama-sama Aries. Nah ini jadi moderatornya ini gitu. Jadi Penengah. penengah, jadi Virgo dia dan Aries. Iya. jadi dia hadir di masa yang tepat, situasi Benar, yang tepat benar, gitu. benar. Betul. Dan aku happy-nya tuh Erik juga bisa gini kayak apa, menempatkan posisinya sama anak tuh temenan gitu. Tapi Erik juga bilang sama anakku bahwa kamu jangan sampai menjadi penyebab papa sama mama jadi berantem ya. Maksudnya kadang-kadang kan bapaknya good cup, ibunya bad cup gitu kan. Jadi kayaknya kita tuh selalu berusaha tetap satu keputusan gitu dengan Erik yang sangat apa tuh pengertian, sangat macam-macam dari angle apa, aku juga dari angle apa, tapi ya gitu. Tetap endingnya harus satu ini ya Mbak, satu suara ya. Satu visi misi. Anak harus tahu dia nggak bisa membuat saya pilih dia di atas istri saya. Oh iya atau betul. Sama aku juga bilang ya kamu juga harus menghormati papa, jangan mentang-mentang papa tuh kayak your body gitu, jadi kayak tetap itu bapak kamu loh. Ada hal-hal yang kadang-kadang mungkin juga mesti diingat. Iya, benar-benar. Berarti komunikasi tuh kalau menurut Mbak Maudi sama Pak Erik, how important it is communication skill in marriage? Kan kalau kata pakar-pakar tuh communication is a key. Katanya, benar nggak sih Mbak? Nah, Beruntung dia bekerja di perusahaan telekomunikasi. Komunikasi itu tadi aku pikir kayaknya kalau komunikasi lebih ini ya. Pak Erik mungkin lebih cocok. Gimana Pak? sudah terjawab. Ya benar, komunikasi itu penting. Itu berarti benar ya, communication is a key itu berarti emang kunci segala Ada perbedaan nggak sih Pak, kayak misalnya communication strategies in marriage, in between your own family and then on professional life? Ya, Is there apalagi any kan- different? ya. Ada perbedaan nggak? Ya pasti ada bedanya. Kalau di pekerjaan mungkin harus lebih tegas. Tapi kalau dalam pernikahan ruang untuk Diskusi. negosiasi. Diskusi, bernegosiasi, berempati itu Iya. bisa juga. Dan menurut aku tuh yang dibilang komunikasi itu terhadap pasangan mungkin juga bentuknya berbeda-beda gitu loh Mbak. Nggak semua pasangan tuh komunikasinya akan sama dengan kita gitu misalnya. I see. Ada juga yang Iya, mungkin iya. cara komunikasinya berbeda Iya, dan mereka iya, mungkin lebih nyambung, Lebih lebih nyaman. nyamannya begitu Betul, gitu. betul. Kalau di kami ya mungkin cara kami seperti ini gitu. Jadi aku selalu bilang karena ini kan selalu bertumbuh ya, dua Iya, orang betul. individu yang selalu bertumbuh. Ada anak juga bertumbuh, pindah ke situasi-situasi entah kantor, entah pekerjaan, entah ruang tempat tinggal, itu juga bertumbuh, berubah Iya, gitu, betul. semua tuh berubah. Jadi emang
hal-hal itu tuh memang kita harus perlu komunikasinya juga disesuaikan dengan pertumbuhan usia kita, pertumbuhan situasi kita, Situasi, gitu benar. caranya seperti Betul apa, sih, betul. gitu. Jadi kalaupun kita berdua duduk-duduk diem-dieman doang tuh bukan berarti kita jadi marahan gitu, atau dia memang cara komunikasi kita ya udah duduk diem-dieman aja dulu, yang satu ngeliatin angin laut, yang satu ngeliatin kucing gitu ya. Tapi maksudnya nggak selalu harus ngomong gitu. Ada Kadang-kadang kayak tipikal nanti lama-lama baik sendiri kayak negur sendiri kan ada beberapa pasangan habis Iya, habis nanti diem-dieman habis kayak ngobrol. langsung ini nih kopi nih gitu kan. iya, bukan berarti Langsung karena baikan lagi. Pura-pura nggak pernah terjadi pertengkaran gitu kayak "Ini nggak kopi berantem nih." juga sih, kadang-kadang kan kita diam-diaman tuh bukan berarti karena berantem atau apa, emang kayak lagi Kayak pengen menikmati iya aja lagi pengen ya. menikmati me time masing-masing gitu, tapi Iya. barengan gitu. Kita harus selalu komunikasi aja terus gitu. Iya, kadang benar-benar juga sih. gitu Ya sih. kita juga kadang Give butuh space waktu ya, give space on a right moment ya. Pak. Bener, kadang-kadang juga aku suka gitu. Kenapa? Enggak mau dekat aja. Tapi terus diam-diam aja nggak apa-apa. Yang penting Apa ada mau di sini sampingnya ya. aja gitu, terus main handphone. Nggak apa-apa. Tapi Yang pokoknya penting ada. masih ada Nggak apa-apa. di inilah ya, masih ada di sekitar ya, di Iya. sampingnya terserah Penting deh, pokoknya orangnya, ada gitu. walaupun nggak diem-dieman aja gitu nggak ya, apa-apa. Mbak. Nggak selalu, makanya aku bilang cara Iya, komunikasi iya. setiap pasangan pasti Berbeda, beda-beda betul. juga. Gimana mereka nyaman gitu. Iya Betul betul sih. betul. Ya alasan orang untuk memutuskan untuk mungkin mengakhiri pernikahannya tuh macam-macamnya. Banyak yang kayak mereka tuh mungkin kebanyakan bilang oh ini tuh udah paling the worst step out the boundaries gitu. Misalnya kalau ini aku udah nggak bisa negosiasi atau apa gitu. Kalau Mbak Maudi sama Pak Erik atau Kayak apa? chill nih, kayaknya chill deh. Belum katanya. Jangan ya, Dan jangan. kita harus ngomong nanti ya. Iya. Tapi tipikal yang pernah ini gak sih Mbak kalau misalnya ada ini kayak lagi sebel blok dia gitu kan. Banyak yang gitu loh Iya, Mbak. banyak, Kayak, banyak. loh banyak loh pasangan sekarang Maudi kayak sama gitu. Pak Erik dengerin gitu. cerita. Di blog saya nanti nggak bisa zoom, nggak bisa nyalain lampu, nggak bisa Oh iya, karena Sulit. urusan teknologinya habis dong. Sulit aku tuh. Pak Erik kan sulit isinya kan, katanya. Bagi teknisi, benar. Benar. Gimana mau ngeblok? Yang ini gimana yang teman ini? Ya, Kamu mau ngebloknya gimana? Nanya dulu ini gimana ngebloknya? Bloknya Aku mau ngeblok kamu, gimana caranya? Mau ngebloknya masih nanya dulu gimana sih? Tapi kalau aku boleh tebak ya, di antara Mbak Maudi sama Pak Erik kayaknya Yang lebih romantis. Pak Erik nggak sih? Siapa Kata yang menurut kamu? Pak Erik. Dia tahu, Apa yang dibutuhkan? dia tahu apa yang istrinya? dibutuhkan gitu misalnya. Terus waktu itu pernah banget sih, aku lagi di Jakarta terus mau pulang ke Bali, terus dia kamu posting ya atau apa ya atau di WhatsApp nih persiapan menyambut istri pulang gitu. Tau nggak persiapannya apa? Apa tuh? Bersihin septic tank. Oh, itu out of the box sih ya Mbak. Tapi kalau Romantis sekali misalnya kan septic tank? iya benar. Jadi biar aku pulang tuh udah beres gitu loh, udah bersih, bener, udah nggak ada bener. kerjaan-kerjaan gitu loh. Bener. Jadi pas aku pulang tuh nggak ada hil-hil yang apalah-apalah gitu. Jadi mood aku sih kayak gitu tuh ini sih, it works for me gitu maksudnya kayak gitu. Kesannya kayak seneng gitu ya. Iya, jadi aku pleasure nyampe gitu. tuh udah nyaman gitu. Iya. Nggak ada Kayak lagi. udah tahu enak, udah Iya, tahu beres. gitu. Kayak Pak Erik tuh ntar istri Udah aku diberesin datang, nih semuanya. udahlah, udah tinggal menikmati aja kayaknya gitu. Gitu. Jadi dari Nah, jadi judul dari podcast ini loh, romantis melalui septic tank. Gimana? Oh iya juga. Bisa dong, Pak Erik makasih loh idenya. yang takutnya nanti netizen kok kayaknya Ini Pak Erik. Tapi Mbak Maudi tipikalnya yang serious person gitu atau Dua-duanya kan tadi Enggak. sebenarnya dua-duanya katanya ini joke? Mbak. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia tuh kayak lucunya ke orang-orang tertentu. Iya, Ada iya, yang gitu. Tapi sebenarnya dia kayak kalau hari-hari serius aja gitu. Bener. Cuma pilih-pilih gitu. Kalau lagi fashion show ngapain ngelucu gitu ya. Jadi kalau lagi di talk show di TV atau apa lucu. Kayak tadi kan yang penting ada nih berdua mau diem-dieman, mau ngobrol atau ngapain, yang penting mereka bersama kan. Kalau misalkan nih Pak Erik sama Mbak Maudi nih quality time yang paling sering dilakuin bareng, biar maksudnya biar komunikasinya tetap lancar, tetap romantis. Iya. Pasti telepatik Menyamakan cerita. jawabannya. makanya kita tuh udah latihan loh mau jawab ini. Harus gitu. Harus Nggak berhasil. Iya, sama sekali. Nggak berhasil. Wah ini yang pertanyaannya susah-susah loh ini yang kita mau latihan nggak? Ya kayak susah nih kayak. Gak usah deh.
Apa ya quality time kita ngapain yang Kita kebetulan dua-duanya juga suka jalan-jalan. Misalnya kalau liburan mau kemana. Jadi pasti setiap tahun pasti ada satu Family trip trip kemana ya. gitu. Iya, kan. iya. Jadi, tapi hal-hal yang sederhana aja kita misalnya makan siang sambil nonton seri kesukaan kita di TV itu juga quality time menurut saya. Nonton bola bareng. Nonton kayak bola tadi. bareng. Iya. Nonton bareng. Pak Erik kan dari Belanda, culture-nya berbeda. Mbak Maudi juga ya Indonesia banget lah ya gitu. Ada nggak sih kayak perbedaan culture yang lucu dan maksudnya tuh kayak sampai sekarang tuh keinget terus nih? Dari prosesi pernikahan aja udah beda banget sih. ya. Iya sih. Kalau di Belanda itu nikah kita datang ke balai kota, kita Tanda tangan, pakai jas simple, rapi, udah tanda tangan. Ya pesta ngumpul teman-teman di satu ruang, ada makan, ada minum, udah selesai kan. Kalau di sini mah kayak dress up party, kayak ada Masif gitu ya Pak Masif acaranya banget ya. lagi. siraman, Iya. pengajian, Iya. seserahan, lamaran. Ngeyeksere, coba di Belanda ada yang tahu ngeyeksere nggak? Dia udah bisa ngomong ngeyekser. Karena aku lihat tuh postingannya Pak Erik yang pas lagi anniversary, nah Anniversary, itu lagi posting ngeyeksere. ngeyeksere. Itu aku inget banget sih. Iya, apa simbolnya, dijelasin Iya. kayak gitu-gitu. Tapi kan kamu waktu itu menyetujui. Iya, dan sampai sekarang masih. Aduh, aku nggak mau termasuk memancing hari-hari keributan kemarin ini. kan. Iya, maksudnya banget emang. dia juga gitu, maksudnya apa pakai siger Iya, sundaan kan bener. gitu. Dia pakai ini. Pokoknya aku nggak mau yang pakai topi yang tinggi itu terus nggak pakai baju. Oh enggak itu Jawa. Itu kita boleh pilih yang lain. Enggak, ini bukan pilih yang. Jadi dia pikir kayak bisa milih pakai yang mana, mau yang mana gitu. Enggak karena aku orang Sunda, kita pakainya adatnya Sunda. Oh gitu. Kirain dari Nusantara tuh boleh pilih yang ini gitu. Cocok nggak sih? Yang cocok. Ngomongnya masih sopan, nggak mau yang topi yang tinggi. Ingat aku bilang nggak mau yang pakai ember di kepala. Jadi bilangnya Ngomongnya ember ya Pak. Iya. Yang dodotan itu ya. iya, topinya yang dodotan. tinggi. Karena buat aku sih Erik kayaknya sangat, dan keluarga ya, nggak cuman Eriknya aja. Maksudnya mertuaku, adik iparku juga kayak welcome banget gitu dengan segala perintilan adat istiadat persundaan ini. iya. Sampai mertuaku belajar duduk di lantai. Oh iya. Betul ya. Duduk sih bisa, naik lagi susah. Nggak bisa langsung. Karena kainnya Bisa, naiknya susah. Kainnya ya, Iya. kainnya susah. Tapi bener. kalau Mbak Maudi untuk culture dari Ke Belanda. Belanda ya. gimana tuh? Untungnya kalau makan aku tuh nggak pernah masalah ya, jadi apa aku makan aja, jadi makan menurut aku aja. tuh happy banget gitu, dimasakin apa aja aku makan. Tapi Belanda bagus kamu juga apa ya? banyak penyesuaian karena kalau di Indonesia kan kita biasa punya orang-orang yang bantu di rumah apa. Tapi kalau di Belanda kan nggak ada. Iya, Jadi kalau betul, kita betul, nginap di betul. rumah orang tua, wah dia sibuk nyuci piring, nyuci baju, bantu lipat-lipat baju, bantu masak, bantu belanja apa gitu. Jadi ya cepat menyesuaikan dan bagus. Aku rasa sih karena memang dari keluarganya Erik juga sangat sweet, Supportive. sangat manis, sangat hangat. Dan welcome banget iya, ya. sangat hangat, sangat open. Terus mereka tuh kayak nerima banget. Jadi kayaknya bahasa sayangnya jadi ke aku juga jadi inginnya juga seperti itu ke mereka gitu loh. Kayak gimana mereka menerima aku juga pengennya bisa memberikan sesuatu buat ke mereka juga gitu. Terus ya banyak hal-hal yang kita juga belajar sih gitu ya dengan keperbedaan-perbedaan ini gitu. Tapi ya gitu mungkin karena keluarganya Erik juga open banget, hangat juga, terus keluargaku juga happy ada Erik gitu ya, yang akhirnya bisa menjinakkan. Menjinakkan nggak tuh Mbak, Menjinakkan tuh. katanya. Jadi kayak berkurang nih beban aku ngurusin anak kecil ini. Kayaknya jadi happy juga Jadi gitu. ini ya saling pengertian dengan satu sama lain, terus feedbacknya juga positif in between dua-duanya. Jadi amazing lah. Kasihan anak kan. Jadi si Edi dibesarkan dalam dua budaya Budaya ini. yang berbeda. Tapi alhamdulillah ya jarinya bentuknya jadinya the best of both worlds menurut Yes. saya. Ya, Pasti betul. sih. Jadi dia moral dan dalamnya ada nilai dan norma Asianya, Tapi juga ada. pola pikir Baratnya juga ada. Ada. Dan dia bisa menghandle diri sendiri. Sekarang tinggal di Belanda juga
dengan sangat baik. Jadi bagus menurut Mandiriannya saya. juga ada dari Iya, Pak ya, iya. benar-benar. Ya itu emang kembali lagi kuncinya tetap yang tadi diobrolin sih, komunikasi gitu. Karena kita ruang diskusinya lumayan luas ya, ruang diskusi ngobrolinnya tuh. Jadi hanya di momen-momen ketika Edi duduk ya, mama mau ngomong, oh no. Gitu. Oh, langsung deg-degan dia. Langsung serius. Edi please have a seat, Edi, mama mau ngomong, oh my god. What did I do? What did I do? What did I do? Gitu. What did I do? What did I do? What did I do? Gitu. Tapi kita Langsung punya panik. ruang diskusi yang Iya. komunikasi yang lumayan gitu. Jadi ya Sangat terbuka. Benar. Setahu kita ya. yang kita tahu nggak diumpetin. Iya sih. Langsung berpikir. Bener, pikir dulu, bener nggak ya? Mbak Maudy sama Pak Erik ada perbedaan nggak sih sebelum sama seudah punya Edi? Nah, is there any difference kayak maybe Sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau begitu punya anak, bisa dibilang banyak sekali perhatian kita, mungkin 80% Buat anak ke ya. anak ya. Yang kasihan ini, dia kan ulang tahunnya mirip 8 April. deketan? Kelahiran anaknya 7 April. Oh, beda satu hari. Setelah itu, setiap tahun itu ulang tahun dia hampir kelupaan karena kita sibuk ngurusin ulang tahun anak Preparationnya kan. buat Edi, iya. Kasihan loh. Bener-bener. Atau jangan-jangan bikin kuenya selalu Berdua memang tiuplinnya selalu berdua jadinya gitu. Iya sih, tapi pas udah mulai ini udah mulai besar, udah nggak mau dipesta-pestain juga udah lama-lama udah. Apalagi yang anak dipestain. anak laki ya. Aku Mbak. yang dipestain akhirnya is my time. Oh, yes. Pas ada Edi juga momen-momen yang gitu tuh, yang sekarang kok yang ditanya anaknya terus sih bukan istrinya gitu. Atau kadang-kadang aku juga ngerasa ini kok berduaan terus ya, yang akunya halo ada aku loh di sini. Apalagi ketika Edinya udah besar kan ya. Bener. Jadi kalau misalnya jalan tuh kan nggak bisa bertigaan. Iya. Sementara mereka kan langkahnya panjang-panjang, jadi mereka jalan-jalan, aku jogging di belakang gitu ya. cepet banget nih. Ayo, tungguin. Jogging juga udah lain. Sprint. Iya, sprint ini udah, halo tungguin. Masih. Tapi berarti sering traveling bersama, lebih sering bertiga atau berdua aja, Alex sama Mbak Maudy? Dulu bertiga, tapi sekarang berdua Berdua. juga. Sekarang honeymoon lagi dong, Mbak. Oh iya ya. Tapi Saudaranya memang juga. ada momen ini Erik liburan berdua Edi gitu. Oh. Ada momen aku liburan sama Edi gitu. Berduaan. Tergantung waktu yang ada. Ya kayak misalnya Edi ada tanding basket di luar kota, kan aku yang nganterin gitu ya. Jadi akhirnya itu jadi kayak Quality time, liburannya momen kita bareng. berdua sama Edi gitu. Sekarang bapaknya sama Edi gitu. Seru ya. Jadi kayak punya versi kedekatan masing-masing Iya. ya. Papanya, Papanya dengan mamanya. anaknya dan mamanya dengan anaknya. Benar-benar. Kayak tadi kan Mbak Maudy sempet cerita ya kalau misalkan rumah tangga ini tuh bertumbuh terus ya. Boleh dijelasin nggak sih kalau menurut Mbak Maudy sama Pak Erik bertumbuh bersama dari Pak Erik sama Mbak Maudy di dalam rumah tangga dan pernikahannya ini tuh? Itu udah bertumbuh berapa kilo ya? Itu Bertambah, itu bertambah, itu bukan bertumbuh. Ini bertumbuh. Sama sih, UMBW. Badannya tumbuh gitu kan ya. Bertambah dan bertumbuh bersama. Kayak keputusan tiba-tiba kita pindah ke Bali gitu. iya. Itu kan juga butuh penyesuaian besar. Berarti Mbak Maudy sama Pak Erik di Bali udah lama ya? 4 tahun. Mau 5 tahun ya. sih. Iya. Yang kelihatan sih masing-masing ini kan pasti berubah. Betul. Dari dulu masing-masing sendiri, semuanya harus maunya kita sendiri. Ya begitu menjadi menikah kan masing-masing ada komprominya. Kompromi. Iya, Tapi kompromi ini diharapkan juga masing-masing menjadi lebih baik gitu kan. Jadi saya rasa kita berdua memang tumbuh secara maturity juga. Kita dulu mungkin harus banyak diskusi, sekarang udah tahu oh dia pasti nggak suka atau dia pasti maunya begini. Kamu lagi lapar ya? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita udah lebih paham. Jadi buat saya sih menjadikan hidup lebih nyaman juga. Jadi itu mungkin tumbuh dengan cara yang lebih clear. Menurut Pak Erik sama Mbak Maudy, pasangan satu sama lain itu bring out the best version of you atau lebih ke overcome the weaknesses dari masing-masing? Kalau buat aku sih Erik tuh kayak
aku bisa ada di sini begini nih karena supportnya dari Erik gitu loh. Maksudnya kayak dia tuh membantu semua yang kayak dari dulu dia ribut gitu. Kamu tuh bisa nulis gitu. Terus nulis tapi kan cuma dibuat aku aja, disimpan-simpan gitu. Terus lama-lama mulai berani nulis apa gitu. Terus itu Erik tuh gitu. Terus kayak apa ya? Kayak ada banyak hal-hal yang aku impikan tuh akhirnya bisa terwujud tuh dengan dorongan dan paksaan Erik gitu loh. Bisa gitu akhirnya, oh ya jadi nih gitu. Karena Erik yang di belakang itu Erik gitu. Support dari Pak Erik berarti emang benar-benar mengeluarkan sisi yang Bring out the best. Betul. Jadi lebih ke bring out the best that you never can imagine ya. benar. Bisa Ternyata nggak ya? bisa Ternyata bisa loh. tuh di supportnya sama Erik. Selain IT ini ya. Iya, IT tetap kembali Tetap lagi ya. kepada IT. Komunikasi. Selain IT Kalau Pak support. Lebih ke bring out the best. Atau malah justru calm down. Atau justru kamu malah mendelep. Sama. Kalau saya kan dulu dikenalnya ini suaminya Maudy Kusnaidi, jadi papanya Eddie Meyer. Gitu. Jadi itu kan udah menjelaskan bahwa emang ada sesuatu yang dia Iya. bring to the game gitu kan. Tapi ya yang jelas dua orang tahu lebih banyak daripada satu. Betul. Kalau itu dikombinasikan, ya saya rasa kita saling menguat ya. Iya. Itu sudah sangat jelas. Tadi ceritanya bahwa saya pernah kerja di satu perusahaan yang benar-benar 24/7 sibuk. Bahkan dia yang harus masuk ke Dharma Wanita demi karir suaminya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu dukungannya luar biasa. Betul. Betul. Ini ya supportnya nggak pernah berhenti. Gitu, Betul, Mbak. karena harus selalu saling melihat situasi pasangan masing-masing. Pernah nggak sih merasakan kayak kepikiran takut kehilangan nih nanti aku Duh, kalau nggak dia nggak ada gimana ya Pernah nggak aku? sih terlintas gitu? Ya pasti kita harus mempersiapkan. Tapi itu mungkin beda. Ini kan mikirnya rasional gitu ya. Kalau ini yang iya. secara logika terus yang ini. Iya. Memang lebih logika. Jadi mempersiapkan asuransi jiwa, mempersiapkan udah mulai ada satu shared folder di mana masing-masing ini kita punya asuransi ini kalau di bank hubungi ini. Jadi udah mulai mempersiapkan daftar-daftar yang akan membantu nanti pada saat. Dan aku tuh nggak enak banget loh ketika dia mau ngasih tahu itu tuh aku kayak nggak seneng gitu. Maksudnya dia jelasin kalau aku nggak ada, kamu ini, kamu gini. Itu dia aku tuh kayak Langsung kayak ini ya, Mbak, kayak gitu. Ini ya sih. Nggak suka. Aku aja dengernya langsung kayak melo ya. Gimana ya? Nggak suka, nggak seneng dengernya gitu. Satu lebih rasional, satu lebih Iya, ke betul, emosional. Tapi betul. harus sih, dipersiapkan. Tapi mungkin saya juga masih harus belajar bagaimana mengkomunikasikannya dengan lebih baik. Tapi ini hal-hal yang Sesuatu yang praktikal tuh terkadang memang lebih sulit dijelasinnya ya Mbak. Kalau untuk misalnya yang lebih ke emosional yang kita jelasin itu, dia pasti mikirnya kenapa sih harus sekarang diomongin nanti Paham sih, aja maksudnya dia gitu. paham sih karena memang beberapa kali dan memang dia tahu betul kelemahan aku di urusan peradministrasian gitu. Jadi dia juga ini aku paham sih yang dia maksud. Cuma kalau ngomong masalah kehilangan secara emosional gitu atau physically, jadi waktu itu ada momen dimana aku tuh apa ya, kayak lagi deket-deketnya sama Allah gitu ya. Terus kayak tiba-tiba tuh dapat bahwa apa yang aku punya sekarang tuh ini sementara gitu loh. Betul. Semua yang betul. aku ada nih, aku punya nih tuh sementara gitu. Dan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Termasuk dia, termasuk suami dan anak betul. gitu loh. Betul sih. Jadi pada waktu itu tuh kayak, iya ya gitu. Dia itu bukan punya aku selama-lamanya gitu. Ini anakku belum. Terus aku tuh yang nangis gitu loh. Langsung Kebayang sih. Nangis yang menguap emosinya. kayak kehilangan banget gitu. Padahal orangnya masih ada. Tapi emang gitu kan Mbak, kita kadang suka overthinking, memikirkan yang belum terjadi, tapi sebenarnya itu ya
kita nggak pernah tahu aja waktunya mungkin ya, tapi Gitu, kita orangnya masih ada gitu, tapi aku yang nangis, kenapa gitu. Iya ya, aku baru sadar bahwa aku tuh nggak bisa punya kamu selamanya gitu. Aku nggak bisa punya anakku selamanya gitu. Jadi Iya, ada betul. momen-momen itu. Tapi ya setelah itu jadi kayak membantu aku untuk apa ya, kayak memudahkan aku di momen-momen kayak aku nggak ada dia gitu sepenuhnya gitu, atau kayak pas lagi anak aku juga dia udah mulai sibuk dengan temannya atau dengan siapa gitu. Oke, ini memang tidak sepenuhnya punya aku gitu. Iya, Dia punya hidup benar. sendiri, dia punya takdir sendiri gitu. Jadi Benar. setelah melalui masa si pencerahan yang membuat aku wah ini deh berurayan air mata Iya, sesepuh segala Mel macam dan gitu, jadi kayak mulai rilis bahwa iya sih emang nggak bisa Nggak dipegang selamanya. terus-terusan Betul. gitu. Benar. Jadi kalau mau ngomong soal kehilangan dan itu tuh momennya malah kayak waktu itu tuh momen itu yang aku kayak Jadi ngerasanya lebih, dia iya, wah udah nggak ada gitu. sampai berkaca-kaca. berkaca-kaca. Nggak Iya, bisa memang. membayangkan ya, karena mungkin sehari-hari udah, karena sebenarnya Bareng mungkin yang terus. paling sulit itu kan kebiasaan dan kayak the very existence of that person. Makanya yang tadi mau dibilang duduk di sebelah aja kita diem-dieman tuh nggak Nggak apa-apa banget. gitu loh. Iya benar. Iya, jadi kayak pas lagi melepas anakku sekolah ke luar negeri itu juga kayak untung ada masanya ya. Apa mulai dia nggak selalu sama kita bertigaan gitu tuh, udah berangkat gitu ya nggak apa-apa gitu. Dan sekarang juga kayak merasa ya nggak apa-apa, emang momennya dia emang harus bertumbuh, dia harus mulai kehidupannya dia sendiri kayak gitu-gitu. Jadi ya bicara soal kehilangan tuh kayak kehilangan nggak di deket gitu. Kalau ngobrol video call kan bisa, tapi ngelihat dia tanding basket, aku di pinggir lapangan gitu kan udah Iya. kayak gitu-gitu sih momennya gitu. Ini kan Mbak Maudi udah ini banget ya, kayaknya mencurahkan isi hatinya banget ya dengan itu ya. Karena ngomongnya itu memang nggak mudah sih. Iya, betul. Kita mikirnya itu karena yang paling sulit adalah habit existence dari pasangan Iya. kita itu sih yang paling Dan sulit. Karena keberadaan seseorang itu emang Iya, penting. iya, keberadaan jangankan itu. suami istri, adik kakak aja kita juga kalau Bener. mikirin Iya. orang tua ya, mereka gimana nih kalau gitu. Walaupun mungkin kalau ketemu bertengkar atau berdebat, Exactly. iya, Iya, bener. iya. Iya. Tapi kalau mikirin mereka nanti nggak ada tuh kayak nggak terbayang sih, karena kebayang, our whole life itu filled with their existence, with their energy, with all their contribution in every situation tuh sulit banget untuk Bener, iya. ini ya Kayak dibayangin. waktu kita mau pindah ke Bali aja padahal cuman one hour away gitu ya, cuman 1 jam aja kakakku udah kayak kehilangan gitu. Sementara tuh tiap ini bolak-balik ke Jakarta. Terus tiba-tiba nongol lagi loh. Kapan pulang? Balik lagi. Nggak jadi sedih. Iya. Tahu gitu ngapain waktu itu sedih. Waktu itu kayak menyesal kenapa waktu itu sedih ya. Ini bolak-balik dia ada lagi. Gitu. Nah, menurut Pak Erik dan Mbak Maudi nih, menjalankan pernikahan itu mana lebih penting? Is it being strong or being forgiving? Kalau saya bilang being there for each other ya, itu mungkin lebih penting. Dan itu sometimes artinya kita harus strong, sometimes harus jadi forgiving. Itu nggak bisa dibilang pokoknya sepanjang pernikahan ini saya akan selalu strong, atau saya hanya akan forgiving. Nggak mungkin. Iya. Just be there for each other, dan pada saat pasangannya membutuhkan kita jadi strong, ya be Kita be strong. strong. Kalau dia membutuhkan kita forgiving, ya forgive, Forgiving. be forgiving. Jadi harus keduanya harus ada existed Harus in, ada, in betul. marriage ya. Formulanya terdiri dari berbagai, nggak bisa cuma 1-2 ya. Ini kok udah banyak banget ya yang diobrolin. Aku mau tanya apa sih yang paling disyukuri dari Terakhir nih kehadiran masing-masing gitu. What's your most grateful for each other? Kalau buat saya sih menjadi dia nggak tahu bahasa Indonesia benar ya, mengakar saya gitu. Grounding. Jadi dulu 30 tahun sendiri, wah sana kesini, tapi begitu punya istri yang juga ya maksudnya bisa ngomong selevelan, bisa saling berbagi, itu buat saya menjadi foundation buat saya jauh lebih kuat, sehingga saya bisa hidup lebih tenang, saya bisa berkembang lagi secara emosional, secara karir juga. Jadi buat saya itu ya sangat penting dan bersyukur itu. Aku tuh pernah bawain acara namanya Curahan Hati Perempuan. Itu waktu itu acaranya live ya waktu itu.
Jadi kayak ada perempuan-perempuan yang ingin menceritakan semua masalahnya apapun gitu ya. Terus aku tuh dari setiap narasumber yang cerita tuh aku kayak selalu bersyukur punya pendamping tuh dia gitu. Dari semua yang diceritakan tuh kayak aku selalu, ya Allah untung kau berikannya yang ini gitu ya. Ya Allah kasihannya orang-orang itu yang belum berjodoh dengan hal yang terbaik dalam hidupnya gitu. Jadi aku tuh kayak, aduh bersyukur banget ada dia gitu. Jadi kayak di momen-momen apapun yang tadi aku bilang tuh, kalau lagi ada pikiran yang mulai koslet atau apa gitu ya, Langsung. kayak balik lagi, ya udah ini emang bersyukur banget Tuhan tuh udah milihin yang ini, datang dia ada di sini gitu dengan segala paket komplitnya, ya udah gitu, udah masih merasa ini ya hal yang patut aku syukuri gitu. Jadi waktu ini balik lagi ke cerita zaman awalnya lagi, jadi ketika kami kan menunggu Edi tuh hampir 5 tahun kosong ya. Karena waktu itu kan sibuk syuting, ini juga kerja, masih meniti karir masing-masing gitu. Terus kita pernah coba IVF. IVF, oke. pernah IVF juga terus gagal. Terus di satu momen tuh waktu itu aku tuh berdoa gini, ya Allah terserah deh, Mau sedikasihnya aja mungkin. atur deh gimana gitu ya, atur deh Allah, atur deh gimana. Yang penting aku sama Erik tuh happy aja ya gitu. Gimana deh caranya dikasih, alhamdulillah, yang penting happy. Nggak dikasih nggak apa, yang penting happy. Berdua ini pokoknya atur deh gimana supaya kita berdua tuh happy gitu aja. Terus gitu datang, Pas berdoa itu. nggak pakai apa-apa. Malah, iya. Datang itu. Pakai saya sih. Oh pakai kamu ya? Bukan Pakai SMS. pakai SMS. SMS ya. Di Kita saat kan emang bener. kita lagi udah pasrah banget, udah kayak malah dikasih yang terbaik ya Mbak. Tapi Pokoknya mintanya ada malah untuk happiness for both. Iya, aku Itu bilangnya yang gitu. bikin. Bener sih. Atur deh gimana deh ceritanya. Pokoknya yang penting kita happy. Kalau dikasih pun harus happy, ngikasih pun happy. Gimana deh tuh atur deh gitu. Udah ngomongnya gitu. Nah, ini kan kayak Mbak Maudi udah mellow, udah sedih. Ini ada sedikit surprise nih. dari- Kamu ketutupan gak yang di sini yang Enggak. Enggak dong, enggak surprise karena pas banget udah lagi curhat-curhat yang emang deep banget. Sangat menginspirasi loh. Tuh. Kita very Happy very banget grateful, sih. iya. Satu kalimat cinta deh buat masing-masing yang mungkin kalau di rumah tuh nggak bisa disampaikan. Betul. Di Di sini, sini mungkin mungkin. Dan bisa jadi inspirasi juga buat bride to be atau pasangan muda atau ya pokoknya karena Pak Erik sama Mbak Maudi kan couple goals ya Yes. seperti kita tahu. Jadi kita mau tahu apa sih misalnya satu kalimat cinta dari Pak Erik untuk Mbak Maudi untuk Pak Erik. Aku bisanya ditulis kayak diomongin. Kayak nulis Iya lagi ya. Coba kita lihat dulu di sini tulisnya Belum ada apa ya? tulisannya. Pak Erik tadi belum tulis. Iya. Makasih untuk selalu ada di sini gitu. Padahal ada di Bali sih, nggak di sini. Ada di sini kan sekarang? Oh ya sekarang sih ada di sini. Thanks for completing my life. So sweet banget. Aduh, seneng ya liatnya ya. Iya. Komplit nih, Complete paket pakai lengkap, telur. pakai telur dua Pakai telur spesial dong. spesial. Happy banget ya lihat mereka tuh ya Mbak. Bukan lagi Mbak, very inspirative dan menurut aku juga apa ya, dari tadi obrolannya tuh bener-bener penting dan dibutuhkan sih sama di rumah tangga setiap pasangan. karena memang setiap rumah tangga itu pasti punya challenges masing-masing. Masing-masing. How to overcome all the problems Iya, gitu. nggak Tapi selalu sama. tadi sih yang aku tangkap ya self introspect dari masing-masing. Terus saling mungkin lebih sensitif dengan Kebutuhan. situasi ya gitu, karena biar gimana pun menjalani rumah tangga tuh berdua bukan sendiri. Jadi kalau yang satu juga mungkin punya sesuatu hal yang mungkin mereka lagi membutuhkan atau lagi butuh support atau mungkin lagi perlu dikoreksi, even itu tuh kehadiran existence dari pasangan itu di situ fungsinya. Jadi kayak luar biasa banget tuh, Happy banget. very completing each Betul. other. Sekali. Terima kasih, thank you, terima kasih, Sama-sama. thank you.